Mbak. Sore Bu. Perkenalkan, saya Bidan Eva yang berjaga pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya pengen tahu dong Bu tentang penyakit menular seksual itu kayak apa sih? Baik, jadi di sini saya akan melakukan konsultasi mengenai persepsi mengenai infeksi menular seksual. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah memberikan wawasan dan pendidikan kepada para remaja untuk mengerti bahayanya infeksi menular seksual dan jenis-jenisnya ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya bersedia. Baik, jika Mbak bersedia, saya izin untuk menjaga privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kita akan menanyakan identitas Mbak ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Vita, Kemudian umurnya berapa? 15 tahun, Agamanya apa Mbak? Islam, Kemudian suku bangsanya? Jawa. Mbaknya tahu golongan darahnya nggak? Oh kayaknya Oh, baik. Kemudian sekarang kelas berapa? 3 SMP. Baik, di sini saya akan melakukan persepsi mengenai infeksi menular seksual. Baik Bu, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IMS atau infeksi menular seksual. IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan. Kemudian faktor yang mempengaruhi IMS. Yang pertama, perubahan demografik secara luar biasa, yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang pesat, kemudian pergerakan masyarakat yang bertambah dengan berbagai alasan, misalnya karena pekerjaan, liburan, pariwisata, kongres, atau rapat, atau seminar, dan lain-lain. Kemudian, kemajuan sosial ekonomi, terutama dalam bidang industri yang menyebabkan lebih banyak kebebasan sosial dan lebih banyak waktu yang terbuang. Kemudian, perubahan sikap dan tindakan akibat perubahan demografik di atas, terutama dalam bidang agama dan moral. Kemudian, kelalaian beberapa negara dalam pemberian pendidikan kesehatan dan pendidikan, khususnya pendidikan seks. Kemudian menjelaskan tanda dan gejala secara umum. Tanda dan gejala IMS secara umum ya, yang pertama, luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain, atau tonjolan-tonjolan kecil yang diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kemaluan. Kemudian adanya tonjolan seperti jengger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin dan sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang hilang muncul dan tidak berkaitan dengan menstruasi, bisa menjadi penyebab awal atau gejala dari IMS. Kemudian tentang kelompok resiko infeksi menular seksual pada usia untuk laki-laki dari usia 20 sampai 34 tahun. Kemudian yang perempuan ini sangat dini ya, yaitu 16 sampai 24 tahun. Kemudian menjelaskan macam-macam IMS. Yang pertama ada gonorrea, yang kedua sifilis, yang ketiga kandidiasis, yang keempat HPV, yang kelima infeksi HIV, kemudian hepatitis B dan hepatitis C, kemudian herpes genital dan chlamydia. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya Mbak. Yang pertama gonorrea. Gonorrea dikenal juga dengan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Seringkali pada wanita tidak menimbulkan gejala. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonorrea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Kemudian yang kedua adalah sifilis, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka infeksi penularan akan terjadi. Kemudian yang ketiga kandidiasis, disebabkan oleh jamur kandida atau biasa disebut dengan keputihan. Hal ini terjadi terutama pada area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lain, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Kemudian yang keempat HPV atau Human Papillomavirus, disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu virus HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan.
Kemudian yang keenam, infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom. Kemudian yang keenam, hepatitis B dan hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Kemudian yang ketujuh, herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Kemudian chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Kemudian cara pencegahan IMS yaitu mengenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, melakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Kemudian tidak menggunakan napsa. Kemudian untuk komplikasi IMS yang pertama ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yang kedua radang sendi, yang ketiga nyeri panggul, yang keempat radang panggul, dan yang kelima hingga menyebabkan infertilitas. Baik Mbak Vita, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya Mbak mengenai penjelasan mengenai IMS yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ingin bertanya mengenai tadi IMS itu apa Mbak? IMS itu penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi yang menular karena kontak seksual. Ya benar ya. Kemudian coba sebutkan macam-macam dari penyakit IMS. Gonorrhea, sifilis, candidiasis, Ya, benar. HPV, HIV, HBHC, herpes genetikal, Herpes genital, kemudian chlamydiasis. Kemudian tadi hepatitis B dan hepatitis C ya. Oh ya. Baik. Saya rasa Mbak Vita sudah paham mengenai penjelasan mengenai infeksi menular seksual. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Udah Bu, terima kasih. Dadah. Baik Mbak, hati-hati di jalan. Baik, selanjutnya melakukan dokumentasi dan mencuci tangan.